Paku Remelai. Kisah kali ini cerita berjudul Paku Remelai, Legenda Batu Baiduri, Bulan dan Kinyang Anyi. Legenda dari Tanah Basebah dimainkan oleh Teater Angkasa, ditulis oleh Madilani Seniman Pagar Alam, disadur ke dalam naskah drama oleh Wak Dola, produksi RRI Palembang. Syahdan pada zaman dahulu kala, di kaki Gunung Dempo yang indah, hiduplah seorang duda dengan 3 anak gadisnya yang memiliki wajah yang sangat cantik. Sang bapak yang menduda sangat menyayangi ketiga putrinya tersebut. Dihiasinya ketiga putri yang cantik tersebut dengan baju-baju dan perhiasan yang sangat mewah. Tapi berbeda dengan kedua kakaknya, sang putri yang paling kecil tidak mau hidup dengan secara berlebihan. Dia bernama Paku Remelai. Dia lebih suka menunggu padi yang menguning di sawah sambil meniup serendam dan dekut sebagai teman dalam kesederhanaannya. Paku Remelai anakku. Ya, ya. Ayahanda sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini terimalah nak. Kalau ayahanda ingin memberikan pakaian yang serba mewah, perhiasan yang mahal, mohon maaf ayah. Ananda menolaknya. Ananda lebih suka dengan kesederhanaan. Jadi, untuk siapa pakaian ini? Kalau bukan untukmu. Ayahanda ingin melihat kau terlihat tambah cantik dengan anggun dan perhiasan yang ayah belikan di kota. Berikan saja kepada kedua kakakku ayah. Pakaianku kan masih terlihat bagus dan indah. Jadi tak perlu ayah berikan yang baru. Apa yang kau anggap suka menjadi kebahagiaan untukmu, maka ayah juga turut merasa bahagia. Sudahlah ayah, kalau adik Paku Remelai tidak mau, biarlah kami yang memakai gaun dan perhiasan itu. Iya ayah, anak ayah yang satu ini memang tak mau dengan gemerlap harta. Yang ia suka duduk memandangi persawahan ini. Jadi, berikan saja semua pemberian ayah kepada kami. Paku Remelai sangat berbeda dengan kedua kakaknya yang selalu bersolek, menggunakan gaun yang indah layaknya anak seorang bangsawan, hingga perangai kedua kakaknya tersebut terkesan angkuh dan sombong. Sementara Paku Remelai layaknya seperti gadis desa lainnya, memasak dan berberes-beres rumah. Itulah yang ia lakukan. Semakin hari semakin dewasa, ketiga gadis tersebut semakin cantik. Tapi kecantikan Paku Remelai melebihi kecantikan orang-orang biasanya, hingga termasyhur sampai ke negeri tetangga. Walaupun ia cantik, Paku Remelai tetap menjadi gadis yang sangat santun dan sopan. Dia tidak pernah bersikap kasar kepada siapapun. Sepertinya kita beristirahat di kampung ini. Bagaimana menurutmu, Bala Batur? Hamba setuju, Pangeran. Nampaknya para prajurit juga banyak yang sudah lelah dengan perjalanan kita ini. Baiklah, kita akan beristirahat di daerah ini. Kerahkan prajurit untuk menghentikan perjalanan. Pada suatu hari datanglah seorang pangeran bertandang ke desa di mana Paku Remelai dan kedua kakaknya bertempat tinggal. Betapa kaget sang pangeran ketika pangeran melihat 2 orang gadis cantik yang lewat di depannya. Bertanyalah sang pangeran pada seorang anak Bala Baturnya. Bala Batur, tolong kau cari tahu siapakah 2 gadis yang baru lewat di depan kita tadi. Baiklah, Pangeran. Esok akan aku cari siapa gerangan kedua gadis itu. Terima kasih, Bala Batur. Pangeran! Pangeran! Pangeran, kami telah menemukan keterangan kedua gadis cantik tersebut. Yang satu bernama Baiduri Bulan dan yang satu lagi bernama Kinyang Ayek. Tapi sangat disayangkan, Pangeran. Mereka sangat angkuh dan sombong. Terima kasih, Bala Batur, atas keterangan yang kau beri. Namun aku masih ingin mencari tahu apakah benar dengan sifat kedua gadis itu.
Nanti malam aku akan menyamar menjadi seorang pengembara datang ke rumah mereka. Aku akan menjadi pengembara yang buruk rupa. Hai, siapa kamu? Jangan coba-coba masuk ke rumah kami ya. Maaf Tuan Putri, saya hanya pengembara yang kehausan. Sudilah kiranya Tuan berdua memberi saya air sedikit saja. Jangan sekali-sekali minta air ke rumah kami. Kami tidak punya air untukmu. Iya, kami tidak sudi rumah ini didatangi seorang pengembara yang buruk rupa. Lebih baik kau pergi dari hadapan kami. Sang pangeran pun bergegas hendak pergi meninggalkan keduanya. Namun alangkah terkejutnya sang pangeran ketika ada suara memanggilnya. Tunggu Tuan, Tuan sangat letih kan? Ini ada air untuk Tuan. Alangkah terkejut sang pangeran ketika menoleh ke sumber suara yang ada di depannya. Nampak seorang wanita cantik dengan pakaian lusuhnya, mata dan bibirnya terbata-bata. Maaf, siapakah kiranya kamu? Namaku Paku Remelai Tuan. Maafkan kelakuan kedua saudaraku tadi ya Tuan. Oh, jadi kamu saudara kedua wanita sombong tadi ya. Sungguh berbeda dirimu dengan kedua gadis sombong itu. Nah, Paku Remelai, saya tidak dapat membalas semua kebaikanmu. Terimalah kota ini sebagai kenang-kenangan dari saya, karena kau telah baik membantuku. Keesokan harinya, terdengarlah sayembara dari kerajaan. Akan diadakan sayembara, barang siapa yang datang membawa kotak berisikan sesuatu yang diinginkan oleh pangeran, maka akan dijadikan permaisuri sang pangeran. Maka berbondong-bondonglah para pengikut sayembara tersebut. Tapi tak satu pun yang pas di mata pangeran. Hingga hari hampir malam, datanglah seorang wanita sederhana membawa kotak yang sangat buruk. Ternyata inilah wanita yang diinginkannya. Akhirnya pangeran menentukan Paku Remelai sebagai permaisurinya. Apakah tidak ada lagi wanita desa sini yang ingin ikut sayembara? Kalau tidak ada, sayembara ini akan kami tutup. Tunggu, aku ingin mengembalikan kotak yang Tuan cari. Apakah kotak ini yang Tuan inginkan? Ahai, ternyata yang aku cari ada di gadis ini. Maka pemenangnya adalah Paku Remelai, dan ia berhak menjadi permaisuriku. Apa? Adik kita Paku Remelai yang menjadi permaisuri? Kenapa bukan kita? Iya kak, dia memiliki kotak itu. Entah apa yang ada di dalamnya. Mungkin perhiasan mewah ada di dalamnya. Biarlah, nanti kita ambil kotak itu. Lalu kita buka. Dan kalau isinya perhiasan mewah, kita bagi dua. Bagaimana adikku? Setuju kak. Kotak itu akhirnya dapat diambil dari Paku Remelai. Mereka berdua bergegas menuju ke tempat yang sepi di tengah kebun, lalu membuka kotak tersebut. Ayo adik, kau buka kotak itu. Apakah isinya? Sabar kak, aku juga bertanya-tanya apakah gerangan isi kotak yang diberikan sang pangeran. Ayo, bukalah adikku. Ah, apa ini? Kenapa dari kotak ini keluar air yang deras? Kenapa tanganku lengket di kotak ini? Iya kakak, aku pun tak sanggup melepasnya. Airnya semakin deras. Kakak adik, kenapa ini? Aku menyesal terlalu berlaku sombong dan serakah. Kami menyesal. Tolong, kami hanya terbawa air. Tapi alangkah kagetnya ketika kotak itu dibuka, keluarlah sumber air yang sangat deras dan membawa hanyut kedua saudaranya tersebut. Banyak orang ingin menolong kedua gadis yang sombong tersebut, namun gagal. Sampai akhirnya, alangkah terkejutnya semua orang setelah air itu surut. Muncullah dua buah batu putih yang berkilau. Satu berwarna putih seperti bulan dan satu berwarna sebening air. Sejak saat itulah batu tersebut diburu orang untuk perhiasan dan sangat dikenal dengan nama Baiduri Bulan dan Kinyang Air. Kisah kali ini cerita berjudul Paku Remelai, legenda Batu Baiduri, Bulan dan Kinyang Anyik.
Legenda dari Tanah Basemah dimainkan oleh Teater Angkasa, ditulis oleh Madilani Seniman Pagar Alam, disadur ke dalam naskah drama oleh Wak Dola, produksi RRI Palembang.